Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Bapak Ibu Guru, salam dan bahagia. Bapak Ibu, baik itu kepala sekolah maupun Bapak Ibu rekan guru ya. Di PMM kita per tanggal 14 Maret itu sudah ada menu untuk pendaftaran kurikulum Merdeka 2024-2025 ya. Bapak dan Ibu, saya akan berbagi tentang pendaftaran kurikulum Merdeka 2024 sampai tahun pelajaran ya 2025 di PMM oleh Hendriyadi. Bapak Ibu, kegiatan ini berbagi di komunitas belajar SMP Negeri 55 Merangin, Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, hal yang perlu diperhatikan pada pendaftaran kurikulum Merdeka pada tahun ini Bapak Ibu. Ya, di sini saya akan membacakan informasi yang saya dapat di PMM juga Bapak Ibu. Jadi bagi sekolah penggerak ya, sekolah-sekolah penggerak, kemudian SMK program keunggulan atau SMK PK serta sekolah yang tahun sebelumnya, artinya pada tahun 2023, tahun ajaran 2023-2024. Maaf ya Bapak Ibu belepotan. Tetapi semoga maksudnya bisa dipahami. Ya, jadi pada sekolah yang pada tahun sebelumnya itu menerapkan kurikulum Merdeka Mandiri Belajar ya pada IKM-nya ya Bapak Ibu. Kemudian Mandiri Berubah dan Mandiri Berbagi itu secara otomatis akan terdaftar di kurikulum Merdeka. Nah, jadi kita yang sekolah-sekolah yang sudah mendaftar pada tahun sebelumnya dengan pilihan implementasi kurikulum Merdekanya ya Bapak Ibu, di pilihan Mandiri Belajar, Mandiri Berubah, dan Mandiri Berbagi itu otomatis akan terdaftar di kurikulum Merdeka pada tahun ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, ada banyak pertanyaan ya Bapak Ibu, tetapi kita akan mencoba menganalisis beberapa pertanyaan penting yang memang lebih banyak ditanyakan. Pertanyaan mengenai pendaftaran kurikulum Merdeka 2024-2025 Bapak Ibu. Yang pertama, pertanyaannya, mengapa satuan pendidikan masih perlu mendaftar kurikulum Merdeka? Ya, ini juga banyak ditanyakan oleh rekan-rekan guru dan kepala sekolah ya. Kenapa kita harus masih perlu mendaftar di kurikulum Merdeka? Nah, Bapak Ibu, jawabannya adalah untuk pendaftaran ini hanya pendaftaran itu hanya diperuntukkan bagi satuan pendidikan yang belum mendaftar kurikulum Merdeka di tahun sebelumnya. Yang belum ya Bapak Ibu ya. Berarti kan kalau ada sekolah Bapak Ibu atau rekan lainnya yang belum mendaftar, maka pada tahun ini silakan mendaftar. Kemudian pendaftaran itu dilakukan agar Kementerian Kemdikbudristek itu dapat melakukan pendataan Bapak Ibu. Pendataan dari kesiapan masing-masing satuan pendidikan ya. Karena yang belum mendaftarkan belum ada kesiapannya seperti apa dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka. Jadi pada tahun ini harus mendaftarkan kurikulum Merdeka untuk sekolahnya. Nah, Bapak dan Ibu, pertanyaan berikutnya, apakah satuan pendidikan yang sudah mendaftar kurikulum Merdeka di tahun sebelumnya perlu mendaftar kembali di tahun ini? Ini juga banyak ditanyakan. Ya, jawabannya tidak perlu ya Bapak Ibu. Jadi sekolah yang sudah mendaftarkan pada tahun sebelumnya itu tidak perlu mendaftar pada tahun ini. Kesatuan pendidikan yang sudah pernah mendaftar kurikulum Merdeka di tahun sebelumnya itu tidak perlu lagi, termasuk juga sekolah penggerak dan SMK PK ya Bapak Ibu. Ya, karena sudah menerapkan IKM, jadi sudah menerapkan implementasi dari kurikulum Merdeka begitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, apa syarat dan ketentuan untuk pendaftaran di kurikulum Merdeka di PMM untuk tahun ini? Ada 4 ya Bapak Ibu, ya 1212. Jadi sebelah kanan 2, sebelah kiri 2 gitu. Nah, Bapak Ibu, syaratnya seluruh satuan pendidikan selain tadi ya sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan yang belum mendaftar kurikulum Merdeka di tahun sebelumnya. Itu syaratnya, karena belum daftar maka itu menjadi wajib mendaftar. Kemudian bagi sekolah swasta wajib memiliki surat pernyataan yang berisi bahwa yayasan atau institusi Anda itu mengizinkan sekolah untuk mendaftar di kurikulum Merdeka. Mungkin ada semacam format nanti yang akan di-upload ya, atau semacam surat yang dibutuhkan. Jadi itu disiapkan bagi Bapak Ibu sekolah swasta, itu surat pernyataan. Nah, kemudian bagi kepala sekolah atau PLT ya,
kepala sekolah yang memiliki akun belajar ID yang aktif. Nah, dicek dulu Bapak Ibu akun ID belajarnya ya, yang baik yang kepala sekolah, yang apa namanya definitif ataupun yang PLT itu memiliki akun belajar ID yang aktif. Kemudian pendaftaran bisa dilakukan oleh kepala sekolah, PLT kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru ataupun admin sekolah, operator sekolah gitu ya biasanya. Namun tetap login menggunakan akun belajarnya kepala sekolah. Ya, jadi mohon maaf, ya, sepertinya akunnya tetap akun kepala sekolah, tapi boleh didaftarkan oleh guru, artinya dibantu ya Bapak Ibu, dibantu oleh guru atau rekan operator atau yang lainnya. Begitu Bapak Ibu. Kemudian ada satu lagi pertanyaan, opsi ya Bapak Ibu. Apa saja sih opsi yang diberikan pada pendaftaran kurikulum Merdeka tahun ini? Nah, Bapak Ibu ada 3 opsi yang disiapkan untuk kurikulum Merdeka pada tahun ini berdasarkan kesiapan satuan pendidikan. Yang pertama, opsinya melakukan implementasi di tahun 2024-2025. Sekarang ya, kita pilih misalnya opsi 1 atau memilih opsi melaksanakan kurikulum Merdeka pada 2025-2026 tahun ajarannya atau 1 tahun ke depan. Atau yang terakhir yang ketiga melaksanakan pada tahun 2027-2028. Jadi ini opsinya Bapak Ibu, 3 pilihan ini yang harus kita lihat di pendaftarannya Bapak Ibu ya. Apakah ambil opsi yang pertama tahun ini melaksanakan kurikulum Merdeka atau yang kedua ataupun yang ketiga gitu. Bapak dan Ibu, kemudian ada satu opsi lagi. Ini di luar opsi yang 3 tadi ya. Untuk implementasi di tahun 2027 dan 2028 ini khusus untuk satuan PAUD ya. Artinya PAUD itu boleh sampai di tahun 2027-2028 baru memilih implementasi ini. Boleh juga pendidikan SD ya, pada dasar ya, dan pendidikan menengah. Nah, di daerah 3T Bapak Ibu. Jadi ini daerah khusus ya, PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah di daerah 3T. Nah, itu. Mungkin kategori 3T-nya itu nanti kita koordinasi seperti apa, apakah di Dapodik ataukah ada acuan lainnya. Nah, yang belum melaksanakan kurikulum Merdeka, yang belum ya Pak. Jika walaupun kita di 3T tetapi sudah melaksanakan, maka kita udah harus mendaftar. Seperti itu Bapak Ibu, informasi yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini mengenai pendaftaran kurikulum Merdeka di tahun 2024 2025. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan dapat menjadi pedoman dan menambah wawasan kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu seluruh Indonesia.